Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Bersyukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang terus kita rasakan dalam hidup kita. Sehingga pada pagi yang indah ini, Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan kepada kita semua untuk beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Tata ibadah yang kita gunakan pada pagi hari ini, tata ibadah bentuk yang keempat. Pelayan firman hari ini, Ibu Pendeta Yatna Puahadi STH. Bersama seluruh majelis jemaat, kami menyampaikan ucapan selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini akan memberi kekuatan dan hidup percaya kepada kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, memulaikan ibadah kita dijemput jemaat berdiri. Menyambut pelayan firman saat ini, kita memuji Tuhan melalui PKJ nomor 2, baitnya yang pertama, mulia-mulia namanya. Tabisan dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Nas pembimbing kita dalam kebaktian saat ini saya pilih dari kitab Kolose pasal 1 yang berkata demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Firman Tuhan kita sambut menyanyikan PKJ 129 ayat 1 dan 2.
Pengakuan dosa. Bapak Ibu jemaat, marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri sendiri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Berita anugerah Allah ini kita sambut dengan menyanyikan PKJ nomor 125, Dia Sanggup. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dicelikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Jemaat dijemput berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan dikatakan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hukum Allah ini kita sambut dengan menyanyikan PKJ 128 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Panjang tinggi dalam tak terperi, walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang dan harapan kasih yang benar dari ketiganya, kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Jemaat disilakan duduk. Kita persiapkan hati kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menuntun kita, mari berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu. Luar biasa cinta kasih-Mu yang selalu menaungi kami. Tiap-tiap hari dengan berbagai macam perkara hidup, suka duka silih berganti. Kami sungguh mengaminkan bahwa pertolongan daripada Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah dengan pasti dalam iman. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dan Tuhan menjadi jaminan hidup kami. Berkati kami semua Bapa. Kami beribadah kepadamu. Kami memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami siap untuk membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi kekuatan pegangan kami untuk meneruskan kehidupan ini. Berkati kami semua Bapa dengan pekerjaan Roh Kudus. Kami siap untuk membaca merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan, perikop bacaan kita saya persiapkan terambil dari Efesus pasal 6. Kitab Efesus pasal 6, saya menggarisbawahi ayat 10 dan ayatnya yang ke-11 firman Tuhan dikatakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Demikian firman Tuhan. Yesus bersabda,
Berbahagialah kita semua yang mendengarkan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. 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 Kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari anak sekolah minggu yang dibawakan oleh anak Yoel Pasaja yang mendapat juara 1 melalui perekaman tingkat sinode mewakili klasis Poso Pesisir. Anak Yoel, disilakan. Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seluruh warga jemaat Bethesda Kasiguncu, dan semua umat Tuhan yang boleh menyaksikan dan mengikuti ibadah melalui siaran ini, juga dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat yakin, bahkan kita semua juga pasti sangat yakin, kalau kita akan mendirikan sebuah bangunan, kita tidak hanya menginginkan suatu bangunan letak dan posisinya yang bagus. Kita tidak hanya menginginkan model bangunan yang bagus, tetapi tentunya kita juga menginginkan bangunan itu kuat. Kalau kita ingin membeli sebuah sepatu, saya juga sangat yakin
Kita akan memilih sepatu bukan hanya tertarik dari warnanya saja, tetapi sekiranya sepatu itu kuat dan juga tahan lama. Saudara-saudara, begitu pun juga dengan Tuhan. Dia sangat menginginkan agar kita menjadi orang Kristen yang kuat di dalamnya, memiliki akan iman yang kokoh, dan kita mempunyai dasar iman yang teguh sehingga kita bisa menang ketika menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Karena itu tema perenungan saya memberi tema pada saat ini, jadilah kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah kuat di dalam Tuhan. Ada banyak orang dari segi fisik dia kuat. Saya ambil contoh dalam Alkitab Simson. Simson dia dapat mengalahkan singa. Tetapi ternyata Simson memiliki moralitas yang sangat lemah. Simson dapat mengalahkan musuh-musuhnya tetapi tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Dia bisa tergoda oleh bujuk rayuan wanita. Dan di hadapan Tuhan, orang yang demikian bukanlah termasuk ke dalam kategori yang kuat di dalam Tuhan. Bahkan bisa saja kita semua Bapak Ibu Saudara, kita kuat secara fisik, kita sehat. Tetapi banyak di antara kita yang tidak kuat bertahan dalam iman. Kita menyanyi haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tetapi ketika badai hidup yang menerpa, bukan lagi haleluya, puji Tuhan. Apa yang terjadi? Haleluya. Banyak orang yang tidak mampu bertahan dalam iman. Bahkan dia jauh dari persekutuan. Dia menarik diri karena dia tidak mampu melihat persoalan dari kacamata imannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini kita melihat banyak orang yang menjaga fisiknya dengan berolahraga, fitness, bahkan mengikuti karate ataupun berbagai macam kegiatan-kegiatan olahraga. Tetapi kalau dia tidak bisa menjaga hati nuraninya, misalnya dia cepat tersinggung, dia tidak bisa menahan amarahnya, maka sebetulnya ia bukan orang yang kuat secara rohani, hanya secara fisik, secara jasmani. Karena itu dalam Injil Lukas 2 ayat 20 mengatakan tentang Yesus demikian. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh dengan hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara-saudara, Yesus menginginkan kita untuk bertumbuh dan menjadi kuat, menjadi besar, dan tentunya bukan hanya secara jasmani, tetapi kita juga kuat di dalam iman. Sehingga ketika kita besar, kita memiliki hikmat dan kita bijak melihat keadaan, situasi, kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bertumbuh semakin lama semakin kuat, bukan hanya secara jasmani Bapak Ibu Saudara, melainkan juga secara rohani. Karena itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, dari perikop pembacaan kita pada saat ini, saya melihat ada 3 ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan. Saudara, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan. Selama kita hidup, tentu kita banyak mengalami tantangan, dan kalau kita tidak berhati-hati,
maka kita bisa jatuh dan kita akan mengalami kegagalan. Namun apakah kita akan lakukan bila mana kita mengalami kegagalan? Apa yang akan kita lakukan kalau kita mengalami kegagalan dalam kehidupan ini? Apakah kita akan semakin terperosok? Atau mungkin kita akan segera bangkit dari kegagalan? Saudara, kalau saya mengartikan, memperhatikan tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami kegagalan. Kita lihat Adam, Abraham, Daud, Musa, bahkan Petrus. Petrus bahkan menyangkali Yesus sampai 3 kali. Nah, mereka adalah orang-orang yang tidak terbenam dalam kegagalan dan meraih kemenangan, tentunya yang berasal dari Tuhan. Mereka bangkit dari keterpurukan karena mereka melihat kegagalan adalah suatu kondisi yang akan membawa mereka untuk bangkit sehingga mereka menang. Ciri orang yang kuat di dalam Tuhan, dia dapat mengatasi kegagalan. Kenyataan yang terjadi, banyak orang yang tidak bisa bertahan ketika dia kecewa, ketika dia berputus asa, ketika beban semakin tidak ada jalan keluar, dia menarik diri dari persekutuan. Kenapa? Dia tidak mampu bertahan, bahkan sampai meninggalkan Tuhan. Dia mempersalahkan Tuhan dengan kondisi hidup yang ia hadapi. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus mampu mengatasi kegagalan. Ciri orang yang kuat di dalam Tuhan yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang kuat di dalam Tuhan adalah mampu mengatasi keberhasilan. Saudara-saudara, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi keberhasilan. Banyak orang yang mampu mengatasi kesulitan, namun tidak mampu memperlakukan berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepadanya. Artinya saudara, ada banyak orang kalau pada saat kesusahan mereka juga mencari Tuhan. Tetapi pada saat senang, apa yang terjadi? Dia menjadi sombong. Sehingga sering orang mengatakan, kalau lagi di atas awan-awan, mereka lupa. Dia lupa identitasnya. Dia lupa dari mana dia berasal, sehingga ia menjadi sombong. 2 Tawarik 26 ayat 5 dikisahkan ada seorang yang bernama Uzia. Saudara, Uzia, ia mencari Allah selama hidupnya. Dan Sakaria ayahnya mengajarinya supaya dia takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Dia berhasil saudara, 52 tahun dia menjadi raja di Yehuda. Dan 2 Tawarik 26 ayat 16 mengatakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ketika dia sudah berhasil, dia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berpaling dari Tuhan Allahnya dan ia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas meja bakaran ukupan. Saudara-saudara, apakah kita mampu mengatasi keberhasilan sebagai berkat yang diberikan kepada kita, sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan bahwa apa yang kita terima semua asalnya daripada Tuhan. Kita tidak lupa diri, tetapi kita datang merendahkan diri kepada Tuhan. Kita kuat menghadapi kehidupan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri orang yang kuat di dalam Tuhan, dia mampu mengatasi kepahitan. Saudara-saudara, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan hati. Saudara, tidak ada orang yang suka dicela. Tidak ada orang yang suka dikritik ataupun diejek. Tidak ada. Nah, kalau itu pun diterima, terkadang apa yang terjadi? Kita tahu banyak orang yang merasa kecewa.
Tetapi apabila kita tidak rela menerima semua itu, oleh karena Yesus Kristus sebetulnya kita tidak layak baginya. Saudara-saudara, orang-orang yang mudah tersinggung atau yang terluka perasaan bukanlah orang yang kuat di dalam Tuhan. Apalagi kalau mau melayani Tuhan. Yesus sendiri, dia banyak ditolak dalam pelayanannya. Dia diejek, dia dicaci maki. Tetapi dia melakukan tanggung jawab pelayanan. Semua dilakukan untuk Tuhan. Saudara-saudara, kita harus tahan menerima kritikan, masukan-masukan atau pendapat-pendapat negatif dari orang lain yang mungkin merasa tidak suka atau mungkin iri hati dengan keberadaan kita. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Ini menjadi kekuatan bagi kita semua sebagai orang percaya. Dan ini menjadi karakter kita semua sebagai orang-orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Seberat sesulit apapun kenyataan hidup, kita tidak pernah menjadi orang yang gagal. Kita tidak pernah menjadi orang-orang yang berputus asa. Memang adalah wajar kalau keberadaan hidup kita terkadang menjadi cemas, khawatir dengan kondisi keadaan yang ada. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan mengangkat kita. Dia mengangkat kita untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Dan itu kiranya akan menjadi modal dan bekal kita untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Kuat di dalam Tuhan. Ini firman-Nya, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dijemput berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Persembahan syukur dikumpulkan diiringi dengan menyanyikan pujian PKJ nomor 130 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, kita akan menang. Kita akan menang.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendoakan persembahan. Untuk itu jemaat dijemput berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang Engkau telah selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan melalui PKJ nomor 271, baitnya yang pertama dan ketiga, janganlah kumpulkan hartamu di dunia kami. Janganlah kumpulkan harta dunia fana dengan perusak pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena tak sembuh. Di mana hartamu, di situlah hatimu. Yang kumpulkan banyak takkan kelebihan, dan yang sedikit pun takkan kekurangan. Burung yang di langit, bunga bakung di lembah, tetap dipelihara Tuhan selamanya. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan syukur melalui syafaat. Ada beberapa keluarga yang boleh bersyukur atas pertolongan, penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Keluarga Tou Yosinta, keluarga Pakuli Runtuwaro, keluarga Tampa Isale, keluarga Maluse Maturu, Ibu Rabinto Beleng, keluarga Totombu Ransun bersyukur atas berkat Tuhan dikaruniai seorang bayi. Keluarga Lantigia Beta atas selesainya pesta perkawinan kedua anak Vicky dan Lista. Yang bersyukur atas hari ulang tahun keluarga Mapipira Sumpadahut, bapak keluarga, keluarga Sonit Montangahut, anak Fiona Keisita Senaya yang ke-10 tahun, saudara Iver Nixon Lantigia atas HUN, keluarga Medaso Waneka atas HUT cucu Alika Medaso, Ibu Lenta Rusu atas HUT ke-62 tahun, Ibu Penone Pelombe atas HUT ke-75 tahun, Ibu M. Balumba atas HUT ke-83 tahun, keluarga Dangka Tarima HUT bapak keluarga, keluarga Penone Banjau, HUT cucu George Arsen Gibril yang kedua tahun, anak Jessica Sayuti atas ketambahan usia genap 13 tahun. Keluarga Kando Tadoa atas HUT Bapak Johan Kando hari Jumat. Keluarga Poai Ishak atas berkat Tuhan dan ketambahan usia anak Shalom Poai. Keluarga Malakiki Nataru HUT anak Kristopan. Dan bersyukur bersama persekutuan anak yang mendapat juara 1 solo putra tingkat sinode dalam perayaan HUT anak GKST oleh jemaat Bethesda Kasiguncu yang diwakili oleh anak Yoel Pasaja. Juga bersyukur bersama dengan persekutuan perempuan yang mendapat juara 1 untuk solo putri tingkat klasis dalam perayaan HUT perempuan klasis, dan jemaat Bethesda Kasiguncu diwakili oleh Ibu Verlin Banjau. Kita dukung di dalam doa yang sakit, Ibu Melapa Lantigia sakit di rumah, Ibu Lantigia Marua juga sakit di rumah, dan kita dukung di dalam doa Saudari Putri Tudo, dia selamat dari kecelakaan.
Dan beberapa pokok doa yang lain, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pemilik kehidupan kami, yang menjadi sumber hidup dan berkat, yang terus menolong, menyertai dan memberkati kami. Kami sangat bersyukur, berterima kasih oleh karena kasih sayang-Mu yang melingkupi kami. Kami berada dalam keadaan yang baik, kesehatan, kekuatan menjadi milik kami. Kami bekerja dan kami berusaha, kami terus berjuang di tengah profesi kami masing-masing, seluruh anggota jemaat-Mu. Bahkan kami diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh meluangkan waktu kami untuk duduk sejenak, beribadah kepada Tuhan di hari Minggu, hari yang kudus. Dan penyembahan kami ini kiranya berkenan kepada Tuhan, dan firman-Mu akan menjadi kekuatan dan pegangan kami untuk terus kuat di dalam Tuhan. Apapun perkara-perkara yang diperhadapkan, kami memandang kepada Tuhan dan kami terus beriman karena Engkau menjadi jaminan bagi kami, Engkau menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami, dan Engkau menjadi juru selamat kami. Jangan biarkan kami Tuhan, karena terkadang kenyataan hidup ini begitu berat. Kami tidak mampu, kami tidak kuat, kami begitu lemah dan terbatas. Karena itu hikmat daripada-Mu dianugerahkan, sehingga kami bijak untuk menentukan hidup yang tetap terarah kepada Tuhan. Dengan segala situasi dinamika hidup yang terjadi, kami bawa semua hanya kepada Tuhan, pemilik hidup ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami memuji memuliakan nama Tuhan karena sepekan yang telah kami lalui, Tuhan telah menolong dan memberkati kami. Sehingga ada sukacita berkat yang boleh kami rasakan dengan berbagai macam hal yang mewarnai kehidupan kami pada sepekan yang telah kami tinggalkan. Semua kami bawa bersyukur hanya kepada-Mu. Tuhan berkenan sambut, sempurnakan ucapan syukur, dan sungguh kami berharap bahwa jaminan, penyertaan, perlindungan, dan berkat daripada Tuhan akan terus menjadi bahagian kehidupan kami untuk melangkah dengan pasti dalam keyakinan iman bahwa Engkau menjadi nahkoda hidup bagi kami semua. Terima kasih Bapa bagi anggota jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang dalam perawatan di rumah, yang berobat lanjut, yang dalam pemulihan, bahkan juga yang boleh selamat dari kecelakaan. Berbagai macam situasi, kondisi kehidupan seluruh anggota jemaat-Mu yang dalam pergumulan, yang dalam duka cita, bahkan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, dalam keterbatasan fisik, mereka berada di rumah, dalam pendampingan perhatian anggota keluarga, diberkati seluruh keberadaan kehidupan umat-Mu Tuhan. Jangan biarkan mereka, Engkau pulihkan mereka, Engkau topang mereka Bapa, sehingga sungguh mereka merasakan kehadiran Tuhan dan mereka selalu bersyukur hanya kepada-Mu. Situasi dan kondisi di masa pandemi saat ini mencemaskan dan mengkhawatirkan kami, dan sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, kami tidak akan terlepas dari kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan yang kuat dan selalu menjaga, membentengi kami. Dalam segala kerendahan hati, kami bawa keadaan kondisi ini. Tuhan tidak membiarkan seluruh umat-Mu di muka bumi ini dalam penderitaan. Tetapi Tuhan memberi hikmat kepada kami dan kami bijak menentukan yang terbaik, dan kami berkenan kepada Tuhan. Kami menikmati berkat-berkat yang selalu tersedia bagi kami semua umat-Mu. Dan mereka yang ada dalam duka oleh orang-orang yang telah berjatuhan dengan situasi pandemi ini, mereka juga tidak akan kecewa, tetapi mereka mengaminkan sungguh
bahwa apa yang terjadi semua ada dalam pengetahuan Tuhan sebagai penguasa langit dan bumi, dan segala sesuatu yang terjadi atas izin Tuhan. Kami tidak akan pernah lalai untuk memandang kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa atas jaminan berkat bagi kami semua. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, Kabupaten Poso, aparat yang bertugas TNI Polri, bahkan di tengah-tengah persiapan pemilu yang akan datang, semua kami serahkan kepada Tuhan. Tidak ada yang rahasia di hadapan-Mu. Kami membuka semua keberadaan hidup bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Siapapun yang berkeinginan untuk merusak kesatuan bangsa, negara republik, Tuhan mengubah dengan hikmat dan pikiran yang baik, dan Roh Kudus bekerja sehingga kami boleh menikmati shalom, damai sejahtera, dan kami boleh hidup dengan baik. Terima kasih Bapa. Seluruh kegiatan pelayanan pada minggu berjalan ini, juga kru yang bertugas membantu demi kelancaran pelayanan ini, semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa, permohonan, dan pengharapan kami. Ini seruan dan sembah kami. Kami sampaikan dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah ini jemaat dijemput berdiri. Kita menyanyikan PKJ 265 ayatnya yang kedua, janganlah kau bermegah. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah saat ini, kita menerima jaminan berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk. Ibadah kita telah selesai.
Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Seluruh majelis jemaat bersama kru studio Bethesda Kasiguncu dan seluruh jemaat yang menyaksikan siaran pada saat ini menyampaikan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Yatna Puaha DSTH yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus akan terus memberkati. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan shalom. Majelis Jemaat Bethesda Kasiguncu bersama dengan kru Bethesda Studio mengucapkan terima kasih atas pelayanan pada saat ini. Dan tentunya kita semua berharap dalam menjalani kehidupan di masa pandemi ini kita tidak akan patah semangat, tapi kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, hidup dalam keyakinan iman, dan di masa pandemi ini kita memperhatikan protokol kesehatan dari Satuan Satgas COVID-19 sehingga semua yang mengancam kehidupan kita akan dapat teratasi, dan kita juga akan memohon pertolongan daripada Tuhan melalui doa sehingga dapat membentengi kehidupan kita. Demikian kami mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan shalom.